Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segala para jemaah, para sepuh, para bapak-bapak yang hadir pada majelis malam ini, majelis ilmu malam ini. Semoga Allah beri kehidupan jenengan, Allah mudahkan perjalanan hidup panjenengan dunia akhiratnya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah berkahi rezeki panjenengan, anak-anaknya menjadi anak-anak, istrinya menjadi istri yang saleh dan salihah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada suami dan panjenengan bapak-bapaknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awqatus salati khamsun. Ini belum selesai ya? Ya kan? Enggak selesai ya? Ya. Tengah perjalanan ya Pak Ben? Iya kan? Maknanya enggak selesai. Satu pasal enggak selesai Pak Ben. Awqatus salati khamsun. Ya. Selesai apa belum? Sampai pertengahan ya? Sampai maghrib berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus salati khamsun. Kita bahwa waktu-waktu sholat itu ada 5. Waktu-waktu sholat ada 5. Yang pertama adalah awal waktu dhuhr. Yang pertama adalah waktu dhuhr. Waktu dhuhr ini sampai kapan? Mulai kapan? Zawalus syamsi. Mulai waktu dhuhr itu gesernya matahari dari pertengahan, dari waktu berada pas di atas kita, istiwa, kemudian bergeser sedikit saja, itu sudah masuk waktu dhuhr. Wahiruhu, dan akhir daripada waktu maghrib, masirul dhilli syai' mislahu ghairu dhilli istiwa. Sedangkan akhirnya itu bayangan kita dengan bayangannya itu sama. Tapi tidak waktu istiwa. Kalau istiwa itu pas ada di tengah-tengah di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Samanya itu maksudnya adalah kita 1 meter, bayangannya kita 1 meter. Kemudian wa awal waktu asr. Kemudian awal waktu asar. Kemarin juga kita belajar waktu dhuhr itu ada 5 kan ya. Pertama adalah waktu fadilah. Yang kedua alhamdulillah. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Ada waktu utama, waktu ikhtiar, waktu kita bisa milih mau sholat jam sekian oke, jam sekian oke, itu waktu ikhtiar. Ada yang ketiga adalah waktu jawaz, boleh mensolatkan dan tidak makruh. Keempat, waktu haram. Yang kelima, waktu darurat. Waktu darurat itu ketika orang head, orang gila, ayan, kemudian ternyata hilang, headnya hilang, gilanya hilang, maka pada saat itu kita wajib sholat. Sedangkan waktu yang tersisa itu masih cukup untuk bertakbir saja. Bertakbir, bersuci, kemudian melakukan 1 rakaat, maka wajib kita melaksanakan sholat pada saat itu. Sumpamanya duhur, jam 3 sudah asar sumpamanya, ternyata kita hanya cukup untuk bersuci, kemudian melaksanakan 1 takbir, 1 rakaat, maka wajib pada saat itu langsung melaksanakan sholat setelah gila, setelah haid dan sebagainya. Itu disebut dengan waktu darurat. Kemudian waktu asar,
Waktu asar, awal waktu asar itu wa awal waqtil asr idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi ketika barang dan bayangannya sama kemudian bertambah sedikit saja, maka itu sudah masuk waktu Seumpamanya bayangannya 1 meter, bendanya 1 meter, nambah sedikit 0,1% seumpamanya. Berarti 1 meter, 2, 1. Itu kan sudah bertambah dikit. Maka itu sudah masuk waktu asar. Dan waktu asar itu memiliki 7 waktu. Ada yang namanya waktu fadilah, ada yang namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawas dan tidak makruh, ada yang namanya waktu jawas tapi makruh, ada waktu haram, ada waktu dururah, dan juga ada waktu uzur. Waktu uzur kita sudah jelaskan. Waktu uzur ini kan waktu ketika kita melaksanakan sholat bukan di waktu kita. Seumpama jenengan sholat duhur, ternyata sholatnya di waktu asar, ya kan, itu namanya waktu uzur. Ketika kita jamak takdim, asarnya ditaruh di waktu duhur. Ketika sholat takhir, jamak takhir, duhurnya ditaruh di sholat asar. Nah, sekarang Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan makna yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu waqtil maghribi. Ini ya. Wa awwalu waqtil maghribi, dan awal waktu maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi, dan awal waktu maghrib. Urubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya matahari itu sudah masuk waktu maghrib. Kalau sudah terbenam matahari itu sudah masuk maghrib. Artinya nggak usah ngeliat jam, matahari terbenam ya maghrib. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir daripada maghrib, urubus syafaqil ahmari, dan akhir daripada waktu maghrib urubus syafaqil ahmari. Alhamdulillah, yaitu terbenamnya mega merah. Kalau sudah mega merah sudah enggak ada, maghrib juga enggak ada. Berarti sebentar sekali waktu maghrib, Pak. Terbenam, pokoknya sudah enggak kelihatan matahari, tapi biasanya cahaya kan masih ada, Pak. Nah, ketika merah-merah mega merahnya itu hilang, maka waktu maghrib sudah enggak ada. Waktu yang sebentar ini ternyata ada waktu sholat maghrib ini memiliki 7 waktu. Memiliki 7. Pertama adalah waktu fadilah. Alhamdulillah. Yang pertama adalah waktu fadilah. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Ketiga adalah waktu jawas yang tidak dimakruhkan. Kapan waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawas yang tidak dimakruhkan ini? Alhamdulillah, seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan melakukan sholat. Jadi mulai dia waktu, berarti 3 ini langsung jadi 1, Pak. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawas yang tidak dimakruhkan. Ini 3 waktu ini langsung jadi 1, yaitu seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan sholat.
Seperti apa? Seperti bersuci, menutupi aurat dan lain-lainnya. Artinya ketika jenengan langsung adzan dan langsung melakukan suci, wudhu, langsung bersolat pakai baju, nah itu langsung melaksanakan sholat, itu sudah masuk ke fadilah, ikhtiar dan waktu jawaz. Jadi waktu tiga waktu ini mulai dari awal sampai akhir bersamaan. Nah, setelah waktu 3 ini ada namanya waktu jawaz yang dimakruhkan. Nah, berarti yang keempat waktu jawaz. Jawaz ini artinya boleh. Waktu jawaz tapi juga dimakruhkan itu nggak berdosa, Pak. Cuma tidak disenangi oleh syariat. Nggak disenangi. Ini menetapkan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam kaul jadidnya itu pendapat terbarunya Imam Syafi'i ketika ada di Mesir itu, beliau mengatakan bahwa waktu sholat maghrib itu seukuran dengan lamanya melaksanakan sholat dan persiapannya. Sebenarnya sedikit waktu maghrib itu, Pak. Jadi jenengan mandi, bersuci, sholat, setelah itu saya habis lah sudah sholat maghrib, saking sedikitnya sholat maghrib. Jadi setelah panjenengan seandainya melaksanakan sholat maghrib dan persiapannya itu 15 menit, maka 15 menit itu panjenengan waktu 3. Waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Setelahnya itu adalah waktu makruh, waktu jawaz tapi makruh. Kemudian yang kelima, waktu haram. Waktu haram ini dari awal sholat sampai mencapai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi masih ada waktu maghrib, tapi ketika panjenengan sholat tidak cukup semua sholat itu ada di dalam waktu maghrib. Artinya panjenengan 2 rakaatnya ada 1 rakaatnya ada di sholat maghrib, 2 rakaatnya ada di sholat isya. Sholatnya sah karena sholatnya tetap rukun-rukunnya. 1 rakaat sudah terbaca di maghrib, tapi 2 rakaatnya sudah masuk waktu isya. Sholatnya sah tapi ada potensi haram. Kemudian yang keenam adalah waktu darurat. Nah, darurat itu ya waktu kayak tadi itu, ada perempuan sedang haid, tiba-tiba haidnya hilang, cukup dia untuk bertakbir, cukup dia untuk bersuci, cukup dia, maka wajib pada saat itu langsung sholat. Orang gila, kalau gila kan nggak wajib, Pak, tapi ketika dia sadar ternyata kurang 3 menit, kurang 5 menit, langsung ambil wudhu, langsung ya bersuci dan sebagainya, langsung sholat, langsung wajib pada saat itu sholat. Yang ketujuh adalah waktu uzur. Isya dan maghrib ini kan bisa dijamak takhir dan bisa dijamak takdim. Waktu uzur, ternyata maghrib ini seharusnya kan tadi ketika terbenamnya matahari awal masuknya, dan berakhirnya maghrib ini ketika terbenamnya mega merah. Ternyata maghrib jenengan sholatnya di jam 3 malam. Sholatnya di jam 3 boleh nggak, Pak? Jenengan mau sholat maghrib, tapi sholatnya dikerjakan di jam 3 boleh nggak? Boleh. Namanya waktu uzur. Ketika apa? Ketika panjenengan melakukan perjalanan dan di tengah perjalanan jenengan menjamak takhir, yang mana sholat maghrib dikerjakan di tempat sholat
sholat isya kok dikerja maghrib. Tapi ternyata ada, ternyata waktu ini disebut dengan waktu udhur. Kemudian terus wa awwalu waqtil isya, wa awwalu waqtil isya, ya adapun awal waktu isya, urubus syafaqil ahmari, terbenamnya mega merah. Jadi waktu isya itu kalau sudah terbenamnya mega merah itu sudah nggak nampak, sudah gelap, makanya disebut dengan isya. Awan merah itu sudah hilang. Yang merah-merah kan bukan mataharinya, Pak. Yang merah-merah itu kan awan kan, meganya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya itu tulu'il fajri shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Sebenarnya fajar itu ada dua, Pak. Ada namanya fajar kadzib, dan ada namanya fajar shadiq. Kilatannya, ada kilatan cahaya. Biasanya fajar kadzib itu, Pak, kadzib itu kilatannya ke atas. Tapi kalau yang shadiq itu dari pojok kanan sampai pojok itu kelihatan sinarnya. Itu berarti kalau sudah fajar shadiq itu keluar dari pojok sana, berarti dari sana ya sudah kelihatan cahaya, maka itu namanya fajar shadiq. Jadi kalau kadzib itu sebentar saja, Pak. Nah, sholat isya ini memiliki 7 waktu, Pak. Panjang sholat isya ini, soalnya sampai subuh. Apa saja? Pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah ini ketika sudah adzan, panjenengan seukuran melaksanakan sholat dan melakukan persiapan-persiapannya. Jadi ketika adzan jenengan langsung mandi, wudu, kemudian sholat, maka itu ketika langsung sholat itu namanya waktu fadilah. Yang kedua adalah waktu ihtiyar. Apa pentingnya Ustaz mempelajari tentang ihtiyar, mempelajari tentang fadilah? Ya pahalanya beda, Pak. Pada fadilah lebih banyak daripada melaksanakan di waktu ihtiyar. Keutamanya beda. Alhamdulillah. Yang kedua adalah waktu ihtiyar. Kapan waktu ihtiyar ini? Bermula dari awal waktu sampai sempurnanya sepertiga malam yang pertama. Jadi sepertiga malam yang pertama itu jenengan waktu ihtiyar. Boleh sholat, ya monggo, enggak, ini silakan. Boleh milih. Yang ketiga adalah waktu jawas yang tidak dimakruhkan. Kapan? Yang mulai jawas itu mulai di kapan saja dikerjakan dari awal sampai fajar khatib. Artinya fajar khatib ini fajar yang cuma bohongan. Sinarnya hanya bohongan saja. Habis terang, tahu-tahu gelap. Terus yang keempat adalah fajar jawas yang dimakruhkan. Ada jawas tapi makruh. Kapan? Yaitu dari awal waktu sampai setelah fajar shadiq yang pertama. Jadi sampai sampai setelah fajar shadiq yang pertama yang sinarnya vertikal, biasanya sinarnya itu hingga awal yang cukup untuk melakukan salat. Artinya mau mepet dengan fajar shadiq itu tapi belum masuk waktu subuh. Artinya jenengan sholat 4 rakaat itu masih berada di dalam waktu isya.
Kemudian ya kalau sudah, artinya bukan sholat setelah fajar sotiknya Pak. Sudah mau masuk ke fajar sotik itu jenengan masih dalam kesempatan masuk sholat. Artinya empat rakaatnya semua berada di dalam waktu isya. Yang kelima adalah waktu haram. Waktu sudah tidak lagi cukup melaksanakan sholat, haram. Sah tapi ternyata masih ada potensi dosa yang dibebani. Yang keenam adalah waktu darurat. Ya sama, waktu darurat itu waktu yang telah hilangnya mawani. Mawani itu yang mencegah sholat, seperti gila, seperti haid, itu namanya mawani. Mawani itu mencegah daripada sholat. Tapi masih cukup takbiratul ihram, masih cukup bersuci, masih cukup 1 rakaat, wajib untuk melaksanakan sholat. Itu namanya waktu darurat dan tidak dosa Pak. Walaupun hanya sholatnya 1 rakaat. 1 rakaatnya di sholat isya, ternyata 3 rakaatnya ada di waktu subuh. Karena ini adalah waktu darurat. Ya, karena sebelumnya masih haid, sebelumnya masih gila dan sebagainya. Sebelumnya masih ayan dan sebagainya. Tapi ketika sadar masih cukup untuk bersuci, masih cukup untuk melakukan 1 rakaat, wajib. Itu masuk waktu darurat. Yang ketujuh adalah waktu uzur. Biasanya sholat isya dikerjakan di isya, ternyata dikerjakan di waktu mau. Boleh nggak isya dikerjakan waktu maghrib? Sah. Isya dikerjakan waktu maghrib, isya bisa? Bisa, namanya jamak takdim. Waktunya waktu maghrib, tapi kita boleh melaksanakan sholat isya di situ. Alhamdulillah. Kemudian wa awal waktu subuh, adapun awal waktu subuh, tulu'ul fajr shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Akhirnya kapan? Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir daripada subuh tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Kalau sudah matahari terbit, subuhnya nggak ada udah Pak. Ini memiliki 6 waktu, berarti kan cuma sedikit itu. Subuh ini sedikit, maghrib juga sedikit, subuh itu juga sedikit. Alhamdulillah. Ini memiliki 6 waktu Pak. Pertama waktu fadilah. Sama waktu fadilah itu seukuran melakukan bersuci, seukuran melakukan persiapan sholat, seukuran sholat, persiapan dan sholatnya, ini namanya waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, dari awal waktu sampai terang, ini namanya ikhtiar, boleh. Yang penting jangan sampai keluarnya matahari. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawas. Waktu jawas ini waktu jawas yang tidak dimakruhkan, karena ada nanti jawas yang dimakruhkan. Kalau jawas yang tidak dimakruhkan ini dari awal waktu, berarti dari terbitnya fajar shadiq sampai munculnya merah-merah sebelum terbitnya matahari. Ada keluar dulu merah-merah tapi belum terbit, masih boleh dan tidak makruh, monggo sholat. Jam 5:30 ya. Jam 5:30 itu sudah terang kan, tapi matahari belum keluar. Kalau jam 5:30 sudah keluar, berarti sudah hilang. Artinya maju sumpamanya waktu keluarnya. Nah, kita kan menentu kadang. Kalau di Malaysia itu sholat subuhnya jam 7 atau jam 6, jam 7. Jam 7 itu baru sholat subuh. Jam 6 itu waktu sholat baru ada. Jam 6 pagi itu. Jam 6. Jam 6:30 kita sholat. Kita sholat duha jam 6:30. Kalau di sini. Terus keempat
waktu jawas yang dimakruhkan. Ketika munculnya merah-merah sampai terbitnya matahari, merah-merah sampai, tapi masih cukup untuk sholat 2 rakaat. Jawas boleh, tapi juga makruh, tidak disukai. Yang kelima, waktu haram. Artinya 1 rakaat ada di sholat subuh, 1 rakaatnya sudah matahari terbit. Artinya kita hanya masuk 1 rakaat dan tidak cukup untuk melaksanakan sholat subuh. Yang keenam adalah waktu darurat. Waktu darurat itu tadi itu orang head, orang gila dan sebagainya tahu-tahu hilang, kemudian dia cukup untuk sholat, cukup untuk berwudu, cukup untuk bersuci bagi orang haid dan sebagainya, maka langsung melaksanakan sholat. Terus al-ashfaqu, ini ya yang harus dimakna sekarang itu. Al-ashfaqu, adapun mega itu salah satu, ada 3 macam. Mega itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama adalah ahmaru, abang merah. Merah. Yang kedua asfaru, kuning. Jadi ada yang mega merah, ada mega kuning, wa abyadu, dan putih. Alhamdulillah. Kuning, ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Al-ahmaru, ada pun mega merah atau al-ahmaru, mega merah itu sumpah maghribun, yaitu tanda waktu maghrib. Jadi kalau sudah mega merah itu tandanya maghrib. Wal ashfaru wal abyadu, mega kuning dan mega putih, isya'un, adalah tanda sholat isya. Wa yundabu, dan disunnahkan. Wa yundabu, dan disunnahkan takhiru sholatil isya'i, mengakhiri sholat isya. Wa yundabu, dan disunnahkan takhiru sholatil isya'i. Wa yundabu, dan disunnahkan takhiru sholatul isya'i, mengakhiri sholat isya, ila ayyaghibas safakul asfarul wal abyadu, sehingga tidak terlihat atau terbenamnya mega kuning dan mega putih. Jadi kalau sholat isya itu Pak, jangan langsung adzan langsung sholat, disunnahkan hilangkan dulu mega merahnya, mega putihnya, karena awal waktu ketika hilangnya mega merah, terbenamnya mega merah, betul-betul kalau harus betul-betul hilang, betul-betul hilang, yang putih-putih juga betul-betul hilang, itu disunnahkan. Sudah jam 9 ya. Ini tergantung negaranya masing-masing ya, Pak. Kita ini kan negara yang paling sempurna sebenarnya, waktu sholatnya sesuai dengan kriteria ini. Negara lain ada Pak, puasa saja ada yang sampai berapa jam? 23 jam. Ya 20 jam ya. Kalau kita ini alhamdulillah ngikutin betul-betul amalan syariah. Mereka
mau ngikutin ikhtiar apa, bingung. Ya cukup sekian lah. Semoga bermanfaat selalu insyaallah. Bulan depan kita akan mempelajari tentang keharaman melaksanakan sholat. Ada beberapa sholat yang kemudian panjenengan bukan mendapatkan pahala ketika sholat di waktu itu, tapi akan mendapatkan dosa. Bukan berarti jenengan memperbanyak sholat dapat pahala, tapi bisa saja jenengan itu mendapatkan dosa. Nanti insyaallah kita akan mempelajari ini. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.